Ya, kalian pasti ngeklik video ini karena kalian lagi ngerasa gagal. Ya nggak sih? So, mari kita ngomongin tentang kegagalan. Mungkin starting from me. Atau mau kalian dulu? Oke, aku dengerin. Iya, kalian ngerasa gagal kayak gitu ya. Terus. Sedih. Maaf ya mendengarnya. Maaf ya mendengarnya aneh banget istilahnya cuman, you know, biasanya kalau orang Inggris, kalau berbela-sungkawa ngomong I'm sorry to hear that, terus aku kayak sok-sokan mentranslate padahal kalau ditranslate aneh. Yaudah, anyway. Iya, aku pengen ngomongin tentang ilusi kegagalan. Kenapa kegagalan itu nggak seburuk yang kita kira. Tapi sebelum kita ngomongin yang jauh-jauh, aku mau curhat dulu boleh kali ya? Ya, kan kayak teman aja gitu kan. Kayak teman aja gitu. Jadi, ya aku pengen curhat dulu kalau aku ngerasa gagal di hidupku. Tenang aja nih nggak lama-lama karena kalian mungkin ngerasa bosan kayak gue nggak kenal lo. Siapa ya lu? Kayak ngomong curhat gue nungguin kayak nonton video ini setengah jam dengerin orang curhat gak penting. Iya, tapi mungkin ini bisa ke-trigger kalian. Mungkin ada hal yang sama di kegagalan kita. Jadi kalau aku ngerasa gagal, ini sebenarnya aku nggak gagal-gagal banget, cuman karena keperluan video. Jadi kayak aku ada-adain aja, ya gitulah. Jadi yang pertama aku mungkin ngerasa gagal di relationship. Aku sekarang ada pacar sih. Kayak sebenarnya aku orangnya hopeless romantic. Oh my god, it's too personal. Ya, tapi ya ngerasa gagalnya karena aku susah intimate sama orang. Aku nggak pernah terlalu memprioritaskan being, I don't know, vulnerable, being the real me. Kayak bisa sih being vulnerable, cuman being sensitive itu kayak susah sekali di aku nggak tahu. Tapi itu, dan aku merasa itu kegagalan karena harusnya setiap orang itu bisa untuk lebih empatik, dan aku orang yang sangat sangat empatik. Apakah kamu ngerasa gagal juga di relationship di bidang itu? Kalau iya angkat tangan. Ya aku nggak bisa ngelihat tapi kayak terima kasih sudah relate. um, atau ya itu satu. Terus misalnya apalagi ini contohnya kesehatan, mungkin kalian ngerasa gagal nggak di kesehatan? Aku sih baru sebulan ini aku nyoba nge-gym and it feels amazing. Iya, tapi aku ngerasa kayak sebelumnya, sebelum nge-gym aku merasa aku lemah, sangat-sangat lemah. Aku pertama kali nge-gym itu ototku cedera semua anjir. Di bahasa Jawa artinya jarem. Jarem semua anjir, kayak besoknya aku nggak bisa kerja sama sekali karena kayak kaget banget gitu ototku ditekan-tekan di hari pertama. Ah, that was shitty. Iya gitu intinya. Mmm, ya jadi kesehatan gagal. Apa kalian ngerasa relate? Kalau ngerasa relate angkat tangan. Bagus. Ya terus karir karir sebenarnya aku oke-oke aja, cuman, aku kadang nggak bisa tektokan gitu sama rekan kerja, biar saat-saat banyak overthinkingnya kadang, terus kayak susah buat networking, susah juga buat, I don't know, negosiasi. Kayak aku lebih suka ngomong apa adanya. Negosiasi itu kan kayak harus bermain retorika, aku agak kurang ahli di situ. Jadi ya let's say gagal aja. Sebenarnya itu gak gagal, cuman kayak demi keperluan video ini biar kalian nge-relate. Iya, kalian bisa mikirin lah, gagal di bidang apalah, karir, kesehatan, relationship, dan lain sebagainya. Tapi menurutku bisa jadi itu tuh ilusi. Karena kenapa? Karena kadang aku sendiri juga bikin-bikin masalah. Jadi aku dulu, di kantorku pernah ketika aku punya tim, kebetulan waktu itu aku ditunjuk jadi leader dan aku mencoba menjadi leader, dan ya ini kegagalanku juga sih, di mana aku terlalu perfeksionis. Bahwa sebenarnya pekerjaan itu udah aja gitu, udah selesai. Tapi aku merasa kayak it can be better. Dan aku push mereka untuk going for the extra miles. Menurutku itu hal yang bagus karena kayak ayo dong, standarnya kita internasional lah. Masa standarnya kita mau gini-gini aja gitu kan. Mumpung ada aku yang aku bisa ngasih resources, aku nggak sok-sokan kayak kayak ini harus kayak gini. Aku juga bantu resources. Aku bikin mereka apa ya? Aku bantu mereka biar bisa ngeliat jalan gitu lah. Aku nggak yang gitu. Tapi iya tetap aja mereka merasa terbebani dengan itu. Jadi dari sini hikmahnya adalah sebenarnya you know masalah itu bisa jadi dibuat-buat karena pressure. Kalau dari ceritaku barusan, pressure itu dibikin oleh aku sendiri. Sebenarnya kayak kerjaan timku udah kelar, selesai. Tapi
Aku sendiri nih yang kayak membuat masalah-masalah kayak, bentar bentar, standar untuk lokal sih bisa, cuman kalau standar untuk internasional kayak gini kayaknya nggak ACC nggak sih? Cuman konteksnya apakah kita mau internasional gitu standarnya? Ya kalau aku sih kayak ngerasa go for it aja gitu kan, cuman ya kita harus paham konteks atau kita harus paham tim, I don't know, tapi intinya mereka tidak suka dengan pressure yang aku kasih gitu. Oh my god, I'm sorry, aku harus belajar lagi menjadi leader yang baik. Tapi ya intinya itu, jadi berkaca dari pressure yang dibuat-buat. Jadi kan aku berkesimpulan kalau ternyata apa ya, bahwa kegagalan adalah ilusi dari ekspektasi yang terlalu tinggi gitu, dan ketika kita akhirnya tidak bisa menyelesaikan ekspektasi yang sudah kita buat, itu yang akhirnya kita namakan dengan kegagalan. Nah, dari ceritaku tadi bisa dilihat ke konteks yang lain, bahwa ekspektasi itu nggak hanya dilihat dari diri sendiri, tapi juga dari sesuatu yang lebih besar. Kita bisa ngelihat dari ekspektasi keluarga. Apakah kamu di-pressure sama keluarga lo untuk kayak cepet nikah atau harus masuk sekolah yang favorit, kampus bergengsi? Kalau iya, ya itu menurutku kalau kalian ngerasa gagal itu sebenarnya diada-adain aja. Karena kayak ceritaku barusan yang kayak ya mungkin terlalu perfeksionis aja nggak sih? Coba kalau misalnya keluarga kalian nggak nge-push sebegitunya, ya sebenarnya kayak hidup kalian baik-baik aja ya nggak sih? So itu mungkin contoh satu. Kita mau melihat yang lebih besar boleh. Kalian ada di Pulau Jawa. Nah, ekspektasi di Pulau Jawa adalah masyarakat yang apa nih, budaya Jawa ada sopan santun, dan mungkin kan orangnya rebel kayak gue, terus kayak ngapain sih harus rebel, kok rebel, ngapain sih harus sopan dan patuh gitu kan, kayak ribet anjir gitu, apa ini budaya sungkan, bukan gue banget. Ya itu bisa jadi masalah karena ada pressure dari masyarakat kayak kamu tuh harus sopan ke yang lebih tua, jadi kayak hmm, ya aduh, jadi gagal deh gue gagal nggak bisa sopan gitu. Itu padahal sebenarnya ya kalau kita santai aja mungkin ya udah aja, atau mungkin kalau memang nggak harus ada norma itu lebih enak gak sih? Ya mungkin karena aku orangnya rebel jadi kayak ya udah gitu. Atau kita mau melihat norma yang lebih besar, yaitu pressure Indonesia. Apa nih pressure Indonesia? Kamu tinggal di Indonesia berarti kamu harus korupsi. Enggak dong, itu kan mereka loh. Kamu ya banyak lah ya pressure di Indonesia anjir, kayak apa banyak lah. Aku mau cerita tapi takut, ya takut kebenet. Ya kalian pinter kan, kalian pasti bisa mikir sendiri. Jadi itu adalah contoh-contoh pressure dari masyarakat sekitar. Dan kita bisa ke contoh yang lebih belakang lagi, yaitu ekspektasi di masa lalu. Ekspektasi di masa lalu ya, kalau dibandingin sama dunia sekarang, menurutku lebih enak tinggal di masa lalu. Di masa lalunya tuh bukan kayak 1925, bukan, tapi kayak zaman dahulu banget ya, itu zaman-zamannya Homo sapiens, seperti channel ini Sapiens Miskin. Ya, jadi kayak sapiens, Homo sapiens dulu tuh kan kayak masih pemburu pengumpul ya, manusia purba yang tinggal di gua. Terus kayak hari ini cari apa nih? Wah, itu ada rusa, kita bunuh, jerot, kita makan, yeay gitu kayak just that. Menurutku tuh kayak hidup yang simple banget dan gak terlalu capek ya nggak sih? Kayak simple aja gitu hidup menurutku ya, tapi nggak tahu. Tapi menurutku itu jauh lebih gampang sih daripada hidup di masa sekarang. Ya, atau kita agak-agak maju dikit, hidup di saat zaman-zaman kerajaan. Dan kalau misalnya kita kayak jelata, kita cuman kayak ya ini aja apa minta minta persetujuan dari raja lah, atau nurutin apa kata raja lah. Ya menurutku tuh mungkin emang melelahkan, tapi itu jauh lebih mudah daripada tinggal di masa sekarang ya nggak sih? Karena aku merasa tinggal di kehidupan sekarang itu kayak banyak pressure, itu banyak 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 tuntutan dari society, ya kan? Kayak kita sekarang tuh harus sukses, kita harus kaya, kita harus diterima masyarakat. Dan TikTok membuat kita harus flexing. It's tiring.
Iya, jadi mungkin itu alasan kenapa kita sekarang ngerasa gagal di banyak aspek. Padahal mungkin kalau kita tinggal di masa lalu, gagal itu levelnya cuman kayak hari ini nggak bisa nemu hewan buruan, udah gitu doang. Tapi sekarang kayak lebih kompleks anjir, kayak kamu mungkin udah dapet kerja, terus kamu ngerasa kayak ini kayaknya bukan passion gue deh. Atau kamu udah punya kerjaan tapi kayak, aduh, kayaknya gue deserve gaji yang lebih gede gitu, kayak nggak selesai-selesai anjir ya nggak sih? Jadi itu semua sebenarnya bisa jadi cuman ekspektasi-ekspektasi dari peradaban, yang mana kita bisa memilih untuk kayak, aku nggak setuju sama ekspektasi lo, gue nggak setuju sama ekspektasi keluarga gue nggak setuju sama ekspektasi Pulau Jawa, gue nggak setuju sama ekspektasi Indonesia, dan sebagainya. Jadi, ya, menurutku kita perlu untuk berefleksi ya, eh, bahwa kita bisa menolak ekspektasi, atau solusinya simpel sebenarnya kayak jangan terlalu serius aja nggak sih? Jangan kayak ngikutin ekspektasi orang, dalam artian jangan ngikutin ekspektasi leader, ekspektasi keluarga lo, jangan terlalu serius ngikutin ekspektasi Jawa, atau kalau lu dari suku lain ya itu leh, apaan tuh? Itulah, kalau kalian capek sama ekspektasi Indonesia ya udah nggak usah diturunin gitu aja nggak sih, kayak nggak usah maksa, nggak usah maksa ya kan, nggak usah maksa ya guys, nggak ada yang nyuruh gitu, karena kita kalau gagal kenapa sih, ya udah gagal gagal aja nggak sih, kayak emang ada yang inget kalau kita gagal gitu, padahal emang kita hidup 1000 tahun enggak? Kalau Cheryl Anwar mah dia pengen tuh hidup 1000 tahun lagi, gue mah kayak enggak, 100 aja udah kebanyakan gak sih? Ups, nggak boleh ngomong gitu ya. Jadi ya, serat ya, menurutku kayak lagian kita tuh cuman like a dust, speck of dust in the galaxy, apa sih bahasa Inggrisnya nggak ngerti, tapi intinya kayak ya kita ini cuman kayak setitik debu di luar angkasa gitu sih guys. Jadi kalau gagal ya udahlah, bumi itu masih tetap berjalan ya. Ini bukan berarti nyuruh kita semua buat blunder gitu, enggak ya, tapi jangan terlalu serius, kayak ya udah aja lah, nikmatin hidup aja nggak sih ya. Pesimis amat ya, I mean nikmatin hidup kan sebenarnya nggak harus malas-malasan, nggak, nikmatin hidup ya kejar passion lo, atau kamu harus kayak, oh berarti sekarang gini dulu, tapi nanti kalau aku udah kaya aku akan melakukan ini. Terus kalau sekarang aku kayak gini, berarti nanti kalau aku ketemu orang kayak gini, aku harus lebih kayak gini. Nah, itu kan bisa, dan itu bisa dipikirin secara chill, nyantai gitu kan. Nggak yang terlalu kayak aku nggak harus gitu. Jadi ya semoga dapat sesuatu dari video ini. Mohon maaf banget kayak agak nggak penting. Jadi untuk refleksi terakhir, apa standar hidup yang benar-benar penting buat kamu? Jadi tolong dipikirkan baik-baik. Karena sebenarnya bisa jadi kita tuh cuma ngejar sesuatu yang nggak perlu. Bisa jadi kita tuh cuma ngejar ekspektasi dari entah itu dari diri sendiri, masyarakat, terus yang lebih besar lagi Pulau Jawa. Eh, kalau lu pulau yang lain yaitu, sorry kalau nggak relate, yang ada di otak gue Pulau Jawa, atau ekspektasi Indonesia, ekspektasi apalah, gender lo, orientasi seksual lo, agama lo, banyak ekspektasi kan tuh. Nah, jadi kayak ya perlu nggak sih ngejar semua ekspektasi itu? Kayak kita manusia makhluk dinamis kan harusnya, jadi nyantai aja. Udah gitu. Aduh ini maaf, ini nggak kayak video-video self help yang rapi atau gimana. Kayak I'm just like your friend aja gitu modanya sekarang gitu. Jadi ya udah gitu aja. So, jadi semoga bermanfaat dan aku mau tidur, bye.